Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seorang anak menikah dengan ibu kandungnya sendiri? Kelakuan yang tak masuk akal ini ternyata terjadi pada seorang raja zalim bernama Namrud. Bagaimana kisahnya dan bagaimana akhir hayat sang raja zalim ini? Mari kita bahas tentang peristiwa ketika Raja Namrud menikahi ibu kandungnya sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat sejahtera. Amin ya robbal alamin. Namrud, yang juga dikenal sebagai Nimrod, merupakan seorang raja yang kejam yang kisahnya tercatat dalam kitab suci berbagai agama samawi. Dia merupakan keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihi salam. Silsilahnya adalah Namrud bin Kanaan bin Hus bin Ham bin Nuh alaihi salam. Namun, ada juga versi riwayat yang menyebutkan bahwa Namrud bukanlah anak Kanaan, melainkan anak dari Kus. Namrud adalah orang pertama yang menyatakan dirinya sebagai penguasa seluruh dunia, bahkan memaksa rakyatnya untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Tindakannya ini pun menantang seorang nabi sezamannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, dalam video ini, kita akan fokus pada kisah Namrud dan ibunya. Semir, praktik-praktik yang menyimpan sering terjadi sejak zaman kuno, termasuk kecenderungan untuk tertarik kepada saudara kandung. Namun, yang lebih luar biasa lagi, Namrud menikahi ibunya sendiri yang bernama Semir. Namrud, seorang raja yang terkenal, hidup sekitar tahun 275 hingga 1942 SM. Dia memerintah di wilayah yang dikenal sebagai Babilonia, di peradaban yang terkenal sebagai Mesopotamia kuno. Wilayah yang pernah dikuasainya kini menjadi bagian dari negara Irak. Ayah Namrud adalah Kus, cucu dari Nabi Nuh alaihi salam. Sementara ibunya adalah Semiramis, yang juga dikenal sebagai Samiram. Ibunya menikah dengan ayahnya saat masih remaja. Konon, sehari setelah mereka berhubungan intim, ayah Namrud meninggal dunia, sehingga saat Namrud lahir, dia tidak memiliki ayah. Ibunya terkenal sebagai wanita cantik dan bijaksana. Setelah kelahiran Namrud, konon ibunya tidak pernah lagi bersama dengan pria. Namrud dianggap sebagai anak yang suci, yang menambah keyakinannya bahwa dia adalah anak Tuhan. Namrud adalah orang paling cerdas dan pintar di masanya. Dia memiliki keahlian dalam desain matematika dan astronomi. Dia menemukan sistem seksagesimal, yang membagi lingkaran menjadi 360 derajat, serta menetapkan pengukuran waktu dengan 60 menit dalam 1 derajat dan 60 detik dalam 1 menit. Namrud juga menetapkan bahwa satu hari terdiri dari 24 jam, dimulai dari tengah malam, berbeda dengan kepercayaan sebelumnya yang hari dimulai saat matahari terbenam. Selain itu, Namrud adalah arsitek yang ulung, merancang bangunan-bangunan besar seperti jembatan, kuil, bangunan bertingkat, dan bendungan. Salah satu bukti karyanya adalah sistem saluran irigasi di lembah Tigris dan Efrat. Namrud adalah orang pertama yang menggunakan batu bata dari tanah liat yang dibakar. Dia juga terkenal sebagai arsitek di balik Menara Babil, yang merupakan menara pencakar langit pertama di dunia. Namrud menjadi sombong dan congkak karena kecakapannya yang luar biasa. Namun, sayangnya, dia menggunakan pengetahuannya untuk menyesatkan rakyatnya. Salah satunya, dia memanfaatkan ilmu falak atau pengetahuan tentang benda langit untuk menciptakan berbagai sistem ramalan nasib, seperti horoskop dan palmistry. Tujuannya adalah agar manusia tidak bergantung pada Tuhan, karena menurut Namrud, manusia bisa meramalkan dan mengubah nasibnya sendiri. Selain itu, Namrud juga membangun banyak bangunan megah dan berhala yang indah untuk menimbulkan kagum pada penciptaannya sendiri. Salah satu contohnya adalah Menara Babel yang didirikannya, digunakan oleh para pendeta untuk memuji dan menyembah Namrud. Menara itu dibangun setinggi itu agar bisa mencapai langit, mirip dengan apa yang dilakukan oleh Fir'aun yang ingin melihat Tuhannya. Nabi Musa, dari atas. Mungkin saja Fir'aun terinspirasi oleh Namrud. Menurut catatan sejarah para nabi dan raja yang ditulis oleh Imam At-Tabari pada abad ke-9 Masehi, menara kebanggaan Namrud itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kelahiran Namrud, hanya ada satu bahasa yang digunakan di wilayah itu, yaitu bahasa Suryani. Namun, Namrud memecahnya menjadi 72 bahasa yang berbeda. Akibatnya, mereka kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dan tidak bisa membangun kembali menara tersebut. Namrud adalah seorang yang amat terpesona oleh ilmu sihir yang digunakan untuk mempengaruhi rakyatnya. Katanya, ia memperoleh pengetahuan sihir dari 2 malaikat, Harut dan Marut, yang disebutkan dalam Al-Quran. Ia membawa zaman baru di mana manusia mengecilkan pandangan pada Tuhan,
yang sebelumnya, hingga zaman Nabi Nuh, manusia mengagungkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan di alam semesta. Waktu itu, rakyatnya tidak diizinkan berbuat baik atas nama Tuhan. Baginya, Tuhan yang gaib adalah yang lemah. Karena itulah, siapapun yang berada di bawah pemerintahannya bisa menjalani hawa nafsunya sebebas-bebasnya, seperti berpesta pora, minum minuman keras, dan segala bentuk kejahatan lainnya. Maka, Namrud disebut sebagai dewa anggur karena terbuai oleh kesenangan duniawi. Ia bahkan menyatakan dirinya sebagai Tuhan, merasa lebih memahami kelemahan manusia daripada Tuhan yang, menurutnya, jauh dari pemahaman makhluknya. Selama hidupnya, Namrud membangun kota-kota megah seperti Babel, Erek, Akkad, Asyur, dan Niniwe. Warisannya bisa ditemukan di Mosul dan Baghdad sekarang, dan terdapat sebuah gunung bernama Gunung Namrud atau Gunung Nemrut di Adiyaman, Turki. Ini adalah cerita atau legenda yang mencerminkan karakter Semiramis dan Namrud dalam konteks mitologi dan sejarah kuno. Dalam catatan sejarah, dikisahkan bahwa Semiramis menikahi Kus, cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Saat itu, Semiramis masih muda dan sangat cantik serta cerdas. Bahkan, tak ada yang bisa menandingi kecantikan Semiramis di seluruh negeri. Tak lama setelah pernikahan, Kus meninggal dan Namrud dilahirkan tanpa keberadaan ayah. Namun, menurut pengakuan Semiramis, ia melahirkan Namrud tanpa campur tangan seorang pria, sehingga memandang Namrud sebagai anak yang suci yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering cemburu ketika gadis-gadis mendekati anaknya itu karena dia tidak mau Namrud dimiliki oleh wanita lain. Dia pun menikah dengan anak kandungnya sendiri. Namrud yang dianggap suci dan sebagai Tuhan kemudian disalib dan ditempatkan dalam sebuah gua bersama dengan domba. 3 hari kemudian, batu yang menutup mulut gua itu terguling dan terlihat pintu masuk ke dalam gua terbuka. Dikatakan bahwa ketika itu jasad Namrud telah menghilang, tidak ada apapun di dalam gua tersebut. Setelah kematian Namrud, mereka menganggap Namrud sebagai dewa dan menamainya dengan Osiris, Isis, dan Horus. Artinya, mereka memiliki 3 dewa atau 3 Tuhan yang mereka sembah sebagai bentuk dewa yang dipuja oleh orang-orang setelahnya. Orang-orang Babilonia kemudian mengadakan upacara musim semi untuk memperingati kematian dan kebangkitan Namrud. Setelah 3 hari kematian Namrud, mereka menawarkan roti bertuliskan lambang salib surya. Semiramis, ibunya sekaligus istrinya, menyebarkan ajaran bahwa roh Namrud tetap akan hidup selamanya. Untuk mengenang Namrud, mereka memandang pohon evergreen atau cemara sebagai simbol kehidupan baru. Setiap ulang tahun Namrud, ritual dilakukan di bawah pohon cemara, di mana ia dikatakan akan meninggalkan hadiah-hadiah yang digantung di ranting-rantingnya. Penganut agama pagan kuno menamai pohon itu Mr. Toy, melihatnya sebagai lambang kesuburan yang penting dalam peradaban kuno. Mereka percaya bahwa dekorasi dengan tanaman hijau seperti Holy Ivy dan Mr. Toy akan membantu menghidupkan kembali sinar matahari yang meredup di akhir tahun. Tanaman mistletoe juga dianggap suci oleh pengikut Druid, menjadi simbol keagungan bagi kelas pendeta tinggi dalam budaya Keltik kuno. Asal-usul tradisi mencium di bawah mistletoe berasal dari keyakinan kuno bahwa tanaman itu adalah alat kelamin pohon oak, sehingga ciuman di bawah buah yang berkilau diyakini dapat menjamin kesuburan atau kehamilan bagi pasangan yang melakukannya. Selama berabad-abad, tradisi ini dihidupkan kembali sebagai bagian dari perayaan pertengahan Saturnalia. Ajaran agama Babilonia yang diteruskan oleh Namrud dan Semiramis terdiri dari 3 elemen utama, api, ular, dan matahari. Pengikutnya diminta untuk memusatkan perhatian pada matahari karena dianggap sebagai sumber kehidupan, dan banyak yang menyembahnya dengan harapan memperoleh cahaya yang membawa kesejahteraan. Jika kita mendengar kisah agama Babilonia tentang Namrud, mungkin beberapa dari kita akan menemukan beberapa kesamaan dengan ajaran agama Kristen, meskipun ada perbedaan dalam nama dan tokohnya. Pada suatu hari, Namrud melakukan percobaan bodoh dengan berusaha membunuh Tuhan agar dia menjadi satu-satunya yang berkuasa di alam semesta. Dia melepaskan anak panahnya ke langit, dan ketika panah itu jatuh, ujungnya terlumuri darah. Namrud merasa berhasil membunuh Tuhan. Kisah ini mengingatkan pada legenda Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman yang mencoba membunuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan anak panah mereka ke langit. Mungkin Ya'juj dan Ma'juj terinspirasi oleh Namrud. Namun, tindakan tersebut hanya kebodohan, dan Namrud mungkin menyadari itu. Namun, Namrud berusaha meyakinkan orang-orang bahwa tidak ada Tuhan di atas sana yang harus mereka sembah. Namun, pada saat itu,
beberapa orang yang ragu bahwa Tuhan benar-benar telah mati akibat tindakan Namrud dibunuh olehnya. Namrud kemudian mencoba lagi. Suatu hari, dia mengumpulkan seluruh pasukannya di satu tempat dan memberikan aba-aba untuk menyerang bersama. Namun, alih-alih berhasil membunuh Tuhan, mereka diseram oleh segerombolan nyamuk. Ribuan nyamuk menggigit dan menyerang pasukan Namrud, menyebabkan banyak kematian di antara mereka. Sebuah nyamuk bahkan berhasil masuk ke dalam kepala Namrud melalui salah satu lubang di tubuhnya. Hal ini menyebabkan kepala Namrud terasa sakit dan membuatnya gelisah, karena suara nyamuk terus terdengar di dalam kepalanya. Namun, saat Namrud memukul kepalanya untuk mengusir nyamuk tersebut, rasa sakitnya hilang meskipun hanya sementara. Namun, tidak lama kemudian, rasa sakit itu kembali. Pada suatu hari, Namrud meminta seseorang untuk memukul kepalanya dengan keras, berharap bahwa itu akan membunuh nyamuk yang bersarang di dalam kepalanya. Namun ironisnya, setelah dipukul, bukan nyamuk yang mati, melainkan Namrud sendiri. Sungguh konyol, teman-teman, bahwa seorang yang sehebat Namrud bisa mati hanya karena seekor nyamuk. Wallahu a'lam bishawab. Jika dirasa video ini bermanfaat, maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.